Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sukses selalu. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran fikih. Ya, dalam pelajaran hari ini, insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang pengertian binatang halal yang ada di darat dan yang ada di air. Ya, binatang halal yang hidup di darat dan hidup di air. Binatang halal itu apa? Semua jenis makanan yang halal untuk dimakan, yang dibolehkan untuk dimakan, baik yang ada di darat maupun yang ada di dalam air. Yang di darat apa contohnya? Contohnya ada banyak: kambing, kerbau, domba, sapi, ayam, ya. Semua hewan yang memang dibolehkan kita untuk memakannya. Tuh ya. Bagaimana yang hidup di air? Tentu semua hewan yang hidup di air boleh dimakan, kecuali hewan yang ada di air yang mengandung racun, itu haram dimakan. Kecuali yang mengandung racun, tidak boleh dimakan. Bahkan bangkainya pun itu boleh dimakan. Bangkai hewan yang hidup di air, contohnya ikan mati, itu boleh dimakan, kecuali sudah ikannya itu sudah kondisinya sudah membusuk. Nah, itu haram dimakan, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah mengandung racun. Ya. Misalnya baru mati, ada ikan gurame, ya, ikan mas misalnya, baru mati, itu boleh dimakan. Ya, itu nggak apa-apa, dimasak, ya, dimasak dulu ya, dimasak, diproses, bersihkan, dimasak lalu dimakan, nggak apa-apa. Ya, nah itu ya. Kepiting katanya hewannya hidupnya di dua alam, di darat hidup, di air hidup. Bagaimana tuh hukumnya? Hukum untuk kepiting ini boleh dimakan, syaratnya setelah dimakan kondisi badan kita tidak mengandung penyakit. Artinya apa? Alergi. Setelah makan kepiting timbul alergi, maka nggak boleh makan kepiting. Ya. Tapi kalau misal kita makan kepiting, ya udang misalnya, udah udang satu alam ya, kepiting ya, kepiting. Ya, ketika kita makan kepiting itu tidak mengandung penyakit, kita sehat-sehat saja, tidak alergi, tidak sakit perut misalnya. Nah, itu boleh dimakan. Tapi bagi yang alergi terhadap kepiting itu nggak boleh dimakan. Kenapa? Khawatir terjadi penyakit. Walaupun hidupnya di dua alam, ya. Di mana? Di air hidup, ya. Di darat hidup, di lumpur hidup. Tapi itu boleh dimakan. Syaratnya apa? Ketika dimakan, setelah dimakan tidak mengandung penyakit, tidak alergi. Ya, tuh. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 157 dijelaskan, Allah menjelaskan, dan dia, Allah ya, menghalalkan bagi mereka, bagi kita semua, segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, bagi kita. Ya, Allah menghalalkan untuk kita yang baik-baik. Yang haram tentu itu tidak baik, maka tidak boleh dimakan. Ya. Nah, itu harus dengan jelas teliti ketika kita mau memakan makanan. Makanan itu kira-kira kalau halal, tentu halal boleh dimakan, tapi kira-kira mengandung penyakit enggak? Contohnya seperti udang. Kalau kita makan udang, itu hewan yang hidup di air, kita alergi gatal-gatal, maka jangan dulu dimakan. Ya, kenapa? Khawatir terjadi gatal-gatal, mukanya memerah, ya kan? Itu. Jadi yang baik-baik yang kita makan. Apalagi yang tidak baik, yang haram, itu nggak boleh dimakan. Ya. Kenapa? Karena
mengandung bahaya yang sangat besar ya. Bahkan mungkin bisa kemungkinan meninggal dunia setelah makan yang haram. Nah, makanya Allah mengharamkan bagi makanan yang tidak baik. Tentunya makanan yang haram ya, nggak boleh. Nah, itu ya. Makanya untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 SDT alias Min 2, di saat kondisi seperti ini kita sangat penting ya menjaga kesehatan, terutama pola makan. Ya, pola makan, makanan, menunya itu harus dipastikan menyehatkan. Jangan sampai kita makan itu mengandung penyakit ya, jangan sampai seperti itu ya. Dijaga makanannya, jangan sembarang makan. Suka dengan pedas ya, tapi berlebihan timbul penyakit jadi haram ya. Makan kekenyangan sampai muntah jadi haram, yang tadinya halal jadi haram. Kenapa? Karena berlebihan sampai mengakibatkan misalnya muntah ya, muntahnya banyak misalnya, itu nggak boleh. Beda lagi dengan mual kalau di kendaraan, itu enggak ya, itu disebut mabuk perjalanan. Oke ya. Nah, tentunya untuk makanan halal binatang yang hidup di darat, tentu kita harus menyembelih dulu. Contohnya seperti apa? Misalnya ayam. Nah, kita mau makan ayam tentu harus disembelih dulu. Bagaimana cara menyembelihnya? Dengan cara syariat Islam. Ya, dengan cara syariat Islam yang tidak menjadikan madorot, yang tidak berbahaya bagi tubuh kita setelah mengkonsumsi. Contohnya bagaimana? Ketika kita menyembelih hewan yang hidup, ya, hewan ayam contohnya yang hidup di darat, itu pertama harus disembelih, dipotong ya, disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam. Tentunya yang utamanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau asma Allah. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, dipotong, disembelih dengan membaca basmalah. Itu ya. Lalu menghadap kiblat. Ya, hewannya dihadapkan ke arah kiblat. Dan ketika disembelih harus putus 2 urat nadi yang ada di tenggorokannya. Jadi jalur uratnya, misalnya ayam, ini ayam nih misalnya, bukan spidol. Bayangkan ini ayam, yang motong 1 orang, yang satu lagi megang kaki dan sayap. Contohnya ya, bayangin dulu ya. Ya, temannya ada 2 orang yang mau menyembelih ayam. Yang pertama temannya memegang pisau yang tajam, yang satu lagi memegang hewannya, ayamnya, megang kaki dan sayap dipegang kedua-duanya, lalu menghadap kiblat, lalu tentunya dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim atau asma Allah ya, Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih. Dan harus putus 2 urat nadi yang ada di tenggorokan ya. Urat nafas juga urat makan harus putus, jangan sampai tidak. Kenapa? Karena untuk menyegerakan hewan itu untuk mati. Jadi kalau misalnya salah satu uratnya tidak terputus, maka itu akan mengakibatkan penyiksaan terhadap hewan yang kita sembelih tadi. Ya. Membaca basmalah, menghadap kiblat, dan harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Jangan pisau yang tumpul. Kenapa? Karena kesian hewannya, tersiksa dia ya. Yang seharusnya sudah mati, ini baru ya dipotong, ternyata pisaunya tumpul. Nah, itu yang berbahaya bagi hewan dan bisa mengakibatkan penyiksaan terhadap hewan. Uhillat lakum bihaimatul an'am. Hewan ternak dihalalkan bagimu. Yang ternak itu jelas yang halal ya. Seperti apa yang tadi disebutkan, hewan yang hidup di darat ya. Kecuali yang bertaring, berkuku tajam, paruh pencabik ya, itu haram dimakan. Kenapa? Karena tadi cirinya bergigi tajam, ya, mempunyai taring. Harimau misalnya, mau menyembelih harimau nggak boleh, daging nggak boleh dimakan, haram. Karena berkuku tajam, bertaring pula. Burung elang, paruh pencabik nggak boleh dimakan. Kenapa? Haram. Cirinya apa? Paruh pencabik ya, paruhnya, kaki jari kukunya, kuku jari itu ya. Nah, makanya hati-hati ya untuk makan
hewan yang hidup di darat yang sudah jelas halalnya dan diproses dengan cara yang halal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nggak boleh sembarangan makan ya, nggak boleh sembarangan makan. Hewan yang sudah mati atau bangkai nggak boleh dimakan. Ya. Nah itu saja pengertian dari hewan halal yang hidup di darat maupun di air. Ya. Dan Allah menghalalkan 2 bangkai hewan yang boleh dikonsumsi, yang boleh dimakan. Yang pertama ikan, bangkai ikan itu boleh dimakan, tapi dalam kondisi yang masih bagus. Jangan yang kondisi yang sudah busuk. Khawatir kalau dimakan menimbulkan penyakit kalau yang kondisinya sudah busuk. Lalu yang keduanya ialah hewan belalang. Belalang bangkainya halal dimakan. Tentu belalangnya belalang yang besar ya. Yang kecil juga kalau jadi bangkai mau dimakan apanya ya. Tapi kalau yang besar belalangnya itu ada dagingnya, itu boleh dimakan ya. Tapi diolah dulu, dimasak dulu, jangan langsung dicaplok, nggak boleh, haram ya. Jadi harus dibersihkan, dimasak, diolah, lalu dinikmati, disantap dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak pelajaran fikih mengenai tentang hewan halal yang hidup di air dan hewan halal yang hidup di darat. Tetap semangat dalam belajar, jaga kondisi kesehatan, dan jangan lupa hafalannya dijaga dan sering mengulang-ulang hafalan. Sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.